Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Kimson Sianturi yang akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa menit ke depan. Saya ingin membagi kebenaran firman Allah dengan tema Padang Gurun menjadi seperti taman Tuhan. Padang gurun adalah sebuah wilayah yang curah hujannya sangat sedikit. Dan biasanya di padang gurun kemampuan untuk mendukung kehidupan sangat kecil. Itu sebabnya tidak banyak orang tinggal di padang gurun. Hanya ada beberapa orang karena harus melintasi daerah itu, karena daerah itu menjadi sebuah area untuk melintas. Dan padang gurun ini adalah sebuah keadaan yang sangat sulit. Apa yang kita alami saat-saat ini, di mana seluruh dunia, negara-negara yang ada di dunia ini mengeluh. Indonesia juga sedang berperang dengan wabah virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana keadaan yang seperti ini membuat kehidupan banyak orang akhirnya mengalami kesusahan. Kita sekarang dirumahkan, peraturan pemerintah tidak mengizinkan kita untuk bekerja. Dan kalau kita di rumah, apa yang bisa kita kerjakan? Tidak bisa menghasilkan uang. Nah, ini ada sebuah paradigma tentang yang namanya padang gurun. Rasanya kita terjepit, rasanya kita kedinginan, rasanya kita kepanasan. Ya. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Padang gurun cuma ada dua iklim. Kalau malam hari dinginnya minta ampun, dan kalau siang hari panasnya minta ampun. Ini adalah iklim yang sangat ekstrem. Dan banyak orang menderita, tidak banyak orang memiliki kekuatan yang mampu bertahan dalam iklim yang ekstrim seperti ini. Nah, kalau kita lihat, padang gurun itu adalah sebuah keadaan yang sulit, yang susah. Apakah mungkin di dalam situasi padang gurun seperti ini ada hal yang baik yang bisa kita lihat? Apakah semuanya gelap dan tidak ada lagi pengharapan? Tetapi saya mau katakan, di padang gurun yang gersang pun, kalau kita bisa melihat peluang, tetap ada kemungkinannya kita untuk berhasil. Padang gurun adalah sebuah daerah yang tandus. Tetapi bagi orang-orang tertentu, padang gurun adalah lahan yang baik sekali buat mereka. Untuk apa? Untuk menjadikan ladang minyak. Karena padang gurun di kedalaman tanahnya itu ada besar sekali sumber minyak. Seperti Arab Saudi yang namanya Aramco, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Nah, mereka punya ladang minyak di padang gurun. Mereka bisa memanfaatkan padang gurun yang begitu luas, yang gersang, yang di sana tidak ada apa-apanya sepertinya. Tapi perhatikan, Arab Saudi jadi kaya raya. Mereka membangun kota yang begitu luar biasa, dengan kemewahan, gedung-gedung yang begitu canggih, teknologi yang begitu canggih mereka punya. Karena mereka punya sumber minyak yang sangat dibutuhkan oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Kita melihat juga bagaimana sebuah ladang minyak yang dimiliki oleh Pertamina seperti Menjel Lezmat North atau MLN terletak di tengah gurun Sahara, 800 km dari kota Alger, 200 km dari perbatasan dengan Libya. Itu juga padang gurun, tidak ada apa-apa di sana. Tetapi ternyata di dalam tanahnya gunung Sahara itu ditemukan begitu melimpahnya minyak bumi. Nah, apa yang kita mau perhatikan di sini? Kalau kita bersama dengan Tuhan, akan sangat jauh berbeda. Kita akan menemukan ada hal-hal yang baik sekalipun kita sedang berada di tengah padang gurun. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3. Dengan ayat ini akan membuka paradigma kita. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita sedang berada di padang gurun. Dan ada janji Tuhan bahwa ketika kita di padang gurun,
Tuhan bisa membawa kita mengalami keadaan seperti taman Tuhan. Ada kehadiran Allah yang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesaya 51 ayat 1 sampai 3 berkata, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring." Saudaraku, ketika kita baca ayat ini, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar bagi kita orang percaya. Ketika kita berada di padang gurun, jangan sedih, jangan khawatir, jangan bimbang hatimu. Karena Tuhan memberi jalan keluar. Jalan keluar apa yang kita temukan di dalam bacaan Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3 ini? Yang pertama dikatakan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah langkah yang pertama ketika kita di padang gurun. Jangan cari informasi dari orang-orang yang berasal dari dunia ini. Bahkan dari orang-orang pintar sekalipun, karena mereka juga manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Tetapi temukanlah jawaban melalui mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan bisa melalui khotbah-khotbah, melalui pembacaan Alkitab, melalui pembacaan buku-buku rohani, melalui mendengar renungan-renungan firman Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika berada di padang gurun, tidak mau taat mendengar suara Tuhan, kita belajar dari apa yang dialami oleh Raja Ahab yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Apa jadinya kalau seseorang tidak sungguh-sungguh dan bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan? Pada waktu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramon Gilead dari tangan Raja Aram, Yosafat meminta agar Raja Ahab meminta petunjuk dari Tuhan. Tetapi Raja Ahab meminta petunjuk kepada nabi-nabi bayaran. Ada sebanyak 400 orang nabi-nabi yang dibayar oleh Raja Ahab. Sehingga nubuatnya itu adalah hal-hal yang baik, yang menguntungkan bagi Raja Ahab, dan bertolak belakang dengan apa yang ada di hati Tuhan. Tetapi Raja Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan tentunya. Maka dipanggilnya lah Mika bin Yimlah, di mana Nabi Mika ini menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, yaitu supaya Raja Ahab jangan pergi berperang. Kalau berperang mereka akan kalah. Dan sayangnya Raja Ahab tidak mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Raja Ahab tetap maju berperang, tapi apa yang terjadi? Raja Ahab akhirnya tewas. Pada waktu petang matilah ia karena kehabisan darah. Padahal ia sudah menyamar sebenarnya. Dia tidak mengenakan baju kerajaan sebagai seorang raja. Tetapi dia menyamar menjadi penduduk biasa. Dan ada seorang musuh mereka yang menarik panahnya sembarang gitu ya. Dan akhirnya mengena kepada Raja Ahab. Sampai dia kehabisan darah. Dan dia akhirnya meninggal. Ya. Kita melihat di sini, ketika Raja Ahab tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, tidak mau taat apa yang disampaikan oleh Nabi Mika, maka dia harus binasa oleh karena kekerasan hatinya. Ya. Kita mau belajar satu hal, bahwa hidup kita ini adalah oleh karena menghidupi firman.
Kalau kita menghidupi firman Tuhan, suara Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka kita akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi gunakan waktu kita secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Di situ kita mendengar firman Allah, nasihat dari Tuhan. Sehingga hidup ini tidak hanya dibangun oleh karena kerja keras, oleh karena kita berjuang mati-matian untuk mencari nafkah. Sebab manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman Allah. Kalau seseorang hidup hanya dari roti, yang dibangun adalah jasmaninya, yang dipuaskan kedagingannya. Tetapi kalau kita hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita itu terpenuhi. Dua unsur itu akan terpenuhi. Itu sebabnya Bapak Ibu, gunakan waktumu untuk selalu mendengarkan firman Allah. Orang yang tidak taat mendengar suara Tuhan, mereka akan mati. Zaman sekarang banyak orang mengabaikan firman Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Mereka berkata, kami nggak mati, masih hidup. Mungkin tubuhmu masih hidup, tetapi rohmu mati di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita taat dan mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada janji Tuhan untuk menolong kita, kita akan berhasil dalam hidup. Kita lihat seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Di salah satu peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5. Ada orang Filistin yang menyerang dan menjarah kota Kehila. Daud tidak buru-buru membalas serangan dari orang Filistin ini. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Daud diizinkan Tuhan pergi berperang atau tidak? Dia butuh mendengar suara Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Karena di sekitarnya Raja Daud ini, orang-orang yang dekat dia berkata, jangan pergi. Mereka melarang Daud pergi. Karena mereka berpikir orang Filistin itu sangat hebat. Mereka memiliki persenjataan yang lengkap. Kalau dalam hitung-hitungan perang, mungkin jumlah mereka lebih banyak orang Filistin ini daripada tentaranya Raja Daud. Sehingga ada rasa takut bagi yang ada di barisannya Raja Daud. Tetapi Daud lebih taat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon melalui doa, dan dia mau mendengar suara Tuhan, apa perintah Tuhan. Dan ketika Daud datang kedua kali berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Raja Daud. Tuhan berkata, pergilah berperang melawan orang Filistin, dan kamu akan mengalami kemenangan. Raja Daud taat. Dia pergi, dia perintahkan semua pasukannya, ayo kita berperang. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka pergi berperang Kehila, merebut Kehila, maka orang-orang Filistin itu dikalahkan. Dihalaunya ternak mereka, dan Daud menimbulkan kekalahan besar bagi orang-orang Filistin. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Daud mengalami keberhasilan karena dia mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada suara Tuhan itu. Kalau kita mau keluar dari padang gurun yang sangat menakutkan ini, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan menolak. Kalau Tuhan katakan pergi-pergi, siapkan bejana hatimu untuk menerima nasihat, pimpinan Tuhan, firman Allah. Biarkan dia itu bertata di dalam hidupmu. Sehingga dengan cara demikianlah engkau akan bisa keluar dari padang gurun yang membuat engkau susah. Yang kedua dikatakan mengejar kebenaran dan mencari Tuhan. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, memperoleh kebenaran dan juga kehormatan. Jadi siapa yang mengejar kebenaran dan kasih di dalam kehidupannya akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan
kehormatan. Mengejar kebenaran ini penting. Siapa itu kebenaran? Yang kita kejar siapa? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kebenaran yang kita mau kejar itu adalah Kristus. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita mencari kebenaran, mencari Tuhan, mencari Kristus di dalam hidup kita, menghidupi firman Allah yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka itulah yang disebut mengejar kebenaran. Kalau kita mau mencari kebenaran, harus pondasinya iman kepada Kristus. Itu yang benar. Pasti ketemu dengan yang namanya kebenaran itu. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran perlu dikejar. Artinya apa? Kita mau menghidupi firman Allah. Kita mau menghidupi teladan Kristus di dalam diri kita. Itu yang dikejar. Yang dikejar artinya ada sebuah keinginan yang kuat di hati kita untuk merubah, memperbaiki sikap kelakuan kita, cara hidup kita, cara pandang kita, paradigma kita, gaya hidup kita. Belajar seperti Kristus. Itu yang disebut dengan mengejar kebenaran. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup, kenapa kita masih memiliki jalan yang salah? Jalan yang lain, yang disangkanya lurus tapi ujungnya maut. Banyak orang sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Tidak tahu kebenaran. Tidak tahu keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Engkau harus yakin bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran. Cari dia. Temukan dia. Taruh dia di dalam landasan hidup. Apapun yang kau kerjakan, semua pondasinya adalah Yesus Kristus. Ya, kalau digambarkan seperti orang membangun rumah di batu karang yang teguh. Kalau Yesus pondasinya, sehebat apapun badai topan datang, rumah itu tidak roboh. Tapi kalau bukan Kristus pondasinya, badai topan datang, dia akan hancur. Karena di luar Kristus, pondasi yang lain itu digambarkan seperti pasir. Sebentar badai datang, banjir datang, langsung roboh dan rusak. Dan hebatlah kerusakannya. Kalau engkau mau kuat, pastikan pondasi imanmu bahwa engkau mengejar kebenaran di dalam Kristus Yesus. Di luar itu, engkau akan roboh. Yang ketiga, dikatakan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Siapa yang disebut dengan batu ini? Disebut gunung batu. Ini siapa sebenarnya? Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 3 dikatakan gunung batu yang dimaksud itu adalah Allah sendiri. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi yang dimaksud dengan gunung batu, yaitu adalah Allah sendiri. Kenapa dia disebut gunung batu? Karena di gunung batu, ketika badai datang, adalah tempat aman untuk berlindung. Itu adalah sebuah gambaran bagi kita. Kalau engkau dalam bahaya dalam dunia ini, banyak hal yang sedang mengincar kebinasaan kita. Sama katakan, salah satu tempat yang terbaik untuk berlindung adalah di bawah atau di balik gunung batu. Ya, berlindung di gunung batu, yaitu di dalam naungan Allah. Kalau Allah tempat perlindungan kita, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Dia akan memperhatikan kita, dan Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita binasa. Jadi kalau kita mau keluar dari yang namanya padang gurun, maka 3 hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang dikatakan tadi, bahwa kita harus mendengar suara Tuhan. Ketika engkau tidak mendengar suara Tuhan, maka engkau akan binasa seperti Raja Ahab. Tetapi kalau engkau mendengar suara Tuhan dan taat,
Engkau akan hidup bahkan berhasil seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia mau berperang, dia mendengar suara Tuhan dulu. Dia mau mendengar petunjuk dari Tuhan. Dan dia taat ketika Tuhan berfirman. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, Daud taat. Dan dia berhasil mengarahkan orang-orang Filistin. Yang kedua, kalau engkau mau keluar dari padang gurun, maka engkau harus mengejar kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Hiduplah dan taatlah dan ikutilah teladan Yesus Kristus. Ajaran-ajarannya, kebenaran firman Allah, engkau akan memperoleh janji-janji Tuhan. Padang gurun Tuhan akan ubah menjadi seperti taman Tuhan. Dan yang ketiga, pandanglah gunung batu. Siapa itu gunung batu? Allah sendiri. Allah lah gunung batu, tempat perlindungan kita. Ke sana kita harus memandang, menaruh perhatian, menaruh rasa hormat, dan memuliakan Tuhan. Selama mata kita tertuju kepada Tuhan, maka engkau tidak pernah akan bergeser imanmu. Engkau akan dibentuk oleh Tuhan. Karena daripadanya kamu terpahat, dari lubang penggalian batu, daripadanya kamu tergali. Di dalam gunung Tuhan, kita akan dipahat, dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Dan juga menjadi orang-orang Kristen yang di dalam hidupnya tergali hal-hal yang luar biasa. Hikmat, pengetahuan, kebenaran, dan semua yang terbaik Tuhan sediakan. Kalau kita pandang Allah kita sebagai tempat perlindungan, gunung batu tempat perlindungan kita. Ketiga hal ini, maka kita akan mengalami Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan. Biar setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, mereka memperoleh kekuatan dan mereka semakin teguh imannya dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.